UMJ Expo 2026. Hai. Mantap banget, semangatnya udah full setelah istirahat tadi ya. Berarti istirahatnya udah oke, udah cukup? Udah siap menyambut guest star kita? Lutfi dari Clash of Champions. Siapa yang sudah menunggunya? Ya, siapa yang mau ketemu sama Muhammad Ferrari? Iya, ada ya semuanya ya. Dan juga ada Wahyu Setiawan, atlet cabur atletik. Ya teman-teman, jadi kita nantinya ada sesi talk show ya. Nanti silakan bisa disimak dan juga handphonenya silakan disiapkan, kita rekam nih. Idola-idola kita yang sudah hadir di kampus unggul ini. Boleh beri tepuk tangan dong. Keren banget memang kolaborasi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Ruang Guru. Nah, nantinya di sini juga teman-teman bisa, mungkin kalau yang beruntung bisa foto bareng ya. Mau? Semoga aja ya teman-teman. Kita sambut Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Ma'mun Murad Al-Barbasi MSI. Wakil Rektor 4 UMJ Dr. Septa Chandra SHMH dan Direktur Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru UMJ, Bapak Joni Gunanto MSI, dan juga perwakilan mahasiswa berprestasi dari berbagai fakultas. Para guest star kita, boleh beri tepuk tangan. Lutfi Clash of Champions, Muhammad Ferrari dan juga Wahyu Setiawan. Kita sapa, silakan bisa duduk. Sekali lagi teman-teman, boleh kita beri apresiasi untuk bintang tamu kita yang keren-keren ini. Oke teman-teman, di sini kita sudah dibersamai dengan bintang tamu yang sudah dinanti-nanti ya. Tapi kita sapa terlebih dahulu pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Rektor keren kita yaitu Profesor Dr. Ma'mun Murad Al-Barbasi MSI. Selamat siang Prof, semoga sehat selalu. Dan juga didampingi oleh Wakil Rektor 4 UMJ, Dr. Septa Chandra SHMH, dan Direktur Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru UMJ, Bapak Joni Gunanto MSI yang tadi pagi sudah membuka sesi tryout ya. Sudah ada guest star kita yang ketiga-tiganya adalah idola saya nih teman-teman. Idola teman-teman juga ya. Iya, kita sapa terlebih dahulu dari bintang tamu yang masih menjadi mahasiswa UMJ. Dan fakultasnya tentunya dari fakultas saya nih, Fakultas Ilmu Pendidikan. Boleh kita sapa, sudah ada Wahyu Setiawan. Selamat siang Kak Wahyu. Ini saya panggilnya Kak aja ya, karena Wahyu Setiawan merupakan kakak tingkat dari FIP ya, di fakultas saya. Nah Kak Wahyu ini merupakan atlet cabur atletik yang memenangkan medali perunggu di SEA Games 2025. Keren banget kan? Iya, nah di sampingnya sudah ada juga mahasiswa berprestasi UMJ yang berasal juga dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Aduh, semoga nular ya Kak. Sudah ada Muhammad Ferrari yang merupakan atlet sepak bola tim nasional Indonesia U23. Selamat datang. Keren banget ya, siapa sih yang gak suka sepak bola teman-teman? Bahkan nih ya, Profesor Dr. Ma'mun Murad ini merupakan penggemar sepak bola. Betul Bapak? Nah Prof ini merupakan penggemar nomor 1 tim nasional Indonesia. Kalau teman-teman gak percaya boleh cek Instagramnya Prof Ma'mun, di situ tertulis di bio-nya guru dan penggemar sepak bola. Memang ya sepak bola ini menyatukan kita semua. Dan juga ada guest star kita yang kita nanti-nantikan nih. Ada Lutfi dari Clash of Champions. Kak Lutfi ini fansnya banyak sekali di sini di UMJ Raya ya. Selamat datang di UMJ Kak. Ya teman-teman sabar ya, tenangin diri kalian ya.
Wah, antusias dari peserta yang hadir ya untuk menyapa idola-idolanya. Nah teman-teman, fun fact-nya nih ya, Kak Lutfi ini ternyata selain jago di matematika, dia juga punya hobi berolahraga loh. Nantinya kita kupas tuntas ya bersama host Gen Z kita yang keren di sesi talk show. Nah setelah ini, tanpa berlama-lama lagi, sepertinya sebelum sesi talk show, kita perlu mendengarkan kata-kata inspirasi dan motivasi dari Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, langsung saja kepada Profesor Dr. Ma'mun Murad MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu fotonya tadi salah kostum itu kan. Harusnya yang lagi olahraga itu kan. Innal hamdalillah amma ba'd. Yang saya hormati Pak Septa Chandra, Wakil Rektor 4 yang membidangi kemahasiswaan, termasuk juga penerimaan mahasiswa baru. Ada Direktur PMB, Mas Joni Gunanto, ada Wakil Rektor 1, Fakultas Ilmu Pendidikan, Mbak Ima. Kemudian ada Mas Dobi, Kaprodi Pendidikan Olahraga. Kemudian ada di sebelahnya ini yang paling ganteng pakai kacamata. Kemudian tentu saja ada 3 bintang tamu kita, yang 2 produk dalam negeri, yang 1 produk luar negeri. Yang pertama tentu saja Mas Ferrari, ya, ini pemain bola Indonesia, terakhir membela di Timnas di SEA Games ya, tapi kemudian prestasinya sangat tidak membanggakan karena harus terlempar dari, tidak sampai semifinal ya kemarin ya. Iya, itulah sepak bola. Ya, tapi alhamdulillah untuk timnas futsalnya kan sudah masuk final Piala AFC. Dan nanti malam final jam 17, jam 19.00. Nah, itu silakan nonton, berduyun-duyun, nonton di depan televisi Indonesia versus Iran. Kalau nanti juara, itu prestasi yang luar biasa karena juara futsal itu selalu bergantian, kalau tidak Iran itu ya Jepang. Dan di penyisian kita membantai Korea Selatan, itu 5-0. Kirgistan itu 5-3 kalau tidak salah. Kemudian 1-1 melawan Irak. Kemudian di 8 besar menang lawan Vietnam 3-2 kalau tidak salah ya. Kemudian di semifinal membantai Jepang yang selalu juara gitu kan. Itu dengan 5-3. Dan semoga nanti malam menghadapi Iran, Indonesia sebagai tuan rumah bisa memanfaatkan dan bisa juara. Nah ini Mas Ferrari, ya, ini pemain andalan kita. Tapi tadi cerita kalau agak cedera. Nah tentu semoga cederanya bisa sembuh. Orangnya kelihatan kalem, tapi kalau di lapangan tuh Masya Allah gitu kan. Garangnya luar biasa, makanya terlalu sering keluar kartu kuning atau merah untuk Ferrari gitu kan. Kemudian yang kedua, ini ada Mas Wahyu Setiawan. Ini alumni dulu SMA-nya di Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah Tanah Abang ya? Slipi ya. Ya. Itu kalau tidak salah sudah kuliah di UNJ ya.
Tapi tidak kerasan dan lebih memilih UMJ itu, coba bayangkan, gitu kan? Itu. Dan prestasinya bukan kacangan lagi. Prestasinya cukup membanggakan bagi Indonesia. Prestasi tertinggi itu emas ya, estafet atau ya emas estafet di SEA Games ya. Iya, Kamboja ya. Iya, emas estafet di estafet 100 meter ya. Itu di SEA Games Kamboja. Pelari pertamanya si Lalu itu ya. Oh, pelari pertama malah Mas Wahyu, lalu kedua gitu kan. Nah, kemudian yang tentu ada 4 orang itu emas itu tidak mudah itu. Dan kemudian terakhir, ya padahal saya berharap prestasi yang lebih dari Mas Wahyu, tapi kemudian alhamdulillah masih dapat perak, artinya nomor 3 se-Asia Tenggara gitu kan. Tentu ini prestasi yang luar biasa, gitu kan. Nah kemudian ada tadi saya tadi agak GR itu kan, saya masuk kemudian anak-anak itu pada nepuk tangan itu kan. Tapi setelah itu saya baru sadar ini bukan untuk saya tepuk tangannya itu kan. Ternyata tepuk tangannya itu untuk Mas Lutfi dan juga untuk Ferrari sama Mas Wahyu itu kan. Ini tadi mbaknya yang di belakang saya pas itu kayak seperti tergila-gila banget itu kan. Sama Lutfi itu kan. Sampai wih gantengnya gitu kan. Rupanya memang Mas Lutfi jadi idola yang luar biasa. Tapi 2 hal yang tadi saya sangat positif dengan Mas Lutfi, ternyata punya kemampuan pembelajaran matematika yang juga luar biasa. Dan inilah yang harusnya dicontoh. Ya. Bukan mereka yang, mohon maaf, mungkin dengkulnya kuat, tapi ininya tidak kuat. Saya kadang sedih adik-adik sekalian, ketika nonton TikTok itu, atau apapun lah, ya, media sosial apapun. Ketika ada siswa sudah SMP, sudah SMA, lo tambah-tambahan saja tidak ngerti. Bahkan pembagian itu yang angkanya sederhana, misalnya 60 dibagi 3 misalnya, itu tidak bisa menjawab. Itu kan sedih itu kan. Akhirnya bandingannya itu apa? Dengan cerdas cermat dulu, yang anak-anak SD. Itu kan. Itu sedih. Makanya gagasan dari Mas Joni kerjasama dengan Ruang Guru untuk mengadakan tryout pada pada pagi hari ini tadi sampai dengan siang hari ini, saya kira satu hal yang luar biasa, dan ini tentu bagi UMJ itu juga ya bagian dari untuk mengisi ruang-ruang kosong yang tentu kalau hari Sabtu seperti ini kan memang agak minim kegiatan, tapi bukan berarti tidak ada kegiatan, tapi yang pasti perkuliahan itu libur. Harapannya tentu dari tryout ini nanti adik-adik pada saat menghadapi ujian-ujian di perguruan tinggi selepas lulus SMA, nanti UMJ bisa menjadi salah satu pertimbangan yang serius untuk bisa kuliah di sini. UMJ itu bukan kampus kaleng-kaleng, gitu kan. Akreditasinya sudah unggul. Adik-adik paham tidak? Kalau kampus sudah unggul, itu indikator untuk menilai mau kampus UGM, mau UNER, mau UI, mau UMJ, mau UMY, mau Unpam, mau kampus manapun, itu indikatornya itu sami mawon, sama saja. Jumlah guru besarnya berapa, jumlah prodi unggulnya berapa, jumlah dosen yang kepangkatannya sekian itu berapa gitu kan. Itu semuanya sama. Jadi akreditasi unggulnya UMJ itu sama dengan akreditasi unggul yang dimiliki kampus-kampus negeri sekalipun. Dan sekarang satu prestasi yang sulit dibohongi, yang sangat terukur, UMJ itu adalah
kampus dengan jumlah akreditasi unggul program studi terbanyak di L2 Dikti wilayah 3. Jadi mohon maaf, ya kalah dengan kampus-kampus yang mungkin adik-adik pernah dengar itu kan. Di Jakarta itu ada berapa kampus Pak Joni, Pak Septa? 300 lebih, itu UMJ itu nomor 1 untuk jumlah akreditasi terbanyak. Dan keren, kalau yang kepengen masuk di fakultas kedokteran, di prodi kedokteran, karena fakultasnya kan fakultas kedokteran dan kesehatan, itu kedokterannya juga sudah unggul. Bahkan menyiapkan beasiswa untuk penghafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30, gitu kan? Nah itu silahkan kalau minat nanti, dan sudah unggul semua. Ya, prodi-prodi di UMJ itu sudah lebih dari 55% itu sudah berakreditasi unggul. Ya, jumlah guru besarnya itu termasuk salah satu yang tertinggi, nomor 4 164 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Yang tertinggi masih Universitas Muhammadiyah Malang. Itu jumlah guru besarnya tertinggi itu Malang. Kemudian ada Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo. Yang ketiga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, baru yang keempat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi kalau adik-adik nanti mempertimbangkan UMJ sebagai salah satu kampus tujuan itu tidak salah. Ya. Ini tadi saya sebut kampus yang dibangun dengan secara serius, yang ukurannya tadi. Nah kemudian pesan juga untuk adik-adik sekalian, adik-adik setelah tamat SMA ini, pilihan untuk kuliah itu harus menjadi pilihan yang niscaya. Ya. Itu niscaya adik-adik itu harus kuliah. Oh saya tidak punya biaya dan lain sebagainya. Itu kalau alasannya itu memang tidak serius kepengen kuliah, gitu kan? Kalau adik-adik mau kuliah serius, kemudian semester 1, semester 2 punya prestasi yang luar biasa, baik akademik maupun non-akademik. Yang non-akademik ya misalnya prestasi Mas Ferrari, ini prestasi Mas Wahyu. Ini kan tinggal diajuin itu, karena kalau perunggu kan berapa biasanya hadiahnya dari UMJ itu kan. Mas Ferrari pernah dapat berapa ketika Indonesia juara SEA Games itu kan? Di Kamboja misalnya. Kita memberikan penghargaan dan kita juga memberikan beasiswa. Ya. Jadi tidak ada alasan karena biaya kemudian adik-adik tidak kuliah. Apalagi sekarang tersedia banyak beasiswa juga. Dan kampus juga tentu akan memfasilitasi terutama adik-adik yang punya prestasi akademik maupun non-akademik. Ya. Jadi siap untuk kuliah habis lulus SMA? Ini jawabnya enggak serius ini. Siap kuliah? Iya. Harus kuliah. Adik-adik, kuliah itu investasi terbesar bagi bangsa dimanapun, bagi negara dimanapun. Tidak ada negara maju kemudian pendidikannya itu rendah, itu tidak ada. Negara maju pasti pendidikannya itu tinggi-tinggi. Standar pendidikan, rata-rata pendidikan warga negaranya pasti tinggi. Sementara Indonesia saat ini, adik-adik supaya tahu, itu rata-rata pendidikan kita itu baru kelas 2 SMP. Jadi kelas 7, kelas 8, antara 7, 8 itu. Itu sekarang rata-rata pendidikan kita dan yang terbanyak itu tetap saja masih lulusan SED. Ya, masih lulusan SD, sekolah dasar. Yaitu S1 memang SD karena S-nya kan memang 1 kan, SD gitu kan.
Itu betapa rendahnya pendidikan kita dibanding misalnya dengan Malaysia. Maka tadi saya berharap ya adik-adik kuliah itu menjadi pilihan. Yang kedua, tentu satu hal yang mesti dilakukan oleh adik-adik, saya kira sebagian dari yang hadir di sini sudah melakukan. Ya kuliah memang butuh keseriusan. Keseriusan itu ada yang bersifat vertikal, berdoa sama Tuhan, ada juga yang bersifat horizontal, ya belajar itu. Ya, tidak ada pilihan. Ya, meskipun saya punya sejarah masa lalu yang tidak cukup bagus gitu kan. Ya, sekolah tidak pernah belajar gitu kan. Itu kan sesuatu yang tidak boleh ditiru. Tapi kan sekarang bisa jadi rektor, berarti kan serius juga gitu kan. Dan sudah guru besar juga, kalah Pak Joni dengan saya itu kan. Itu. Nah ini tentu adik-adik berharap, saya selalu memperhatikan anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang sekiranya punya prestasi, saya perhatikan betul, termasuk saya carikan beasiswa untuk kuliah S2. Bahkan saya carikan dana juga untuk kuliah S2. Saya kira mahasiswa berprestasi siapa yang hadir di sini? Di sini tidak ada ya, sudah ada yang lulus juga, beberapa sudah lulus dan sedang kuliah S2. Nah itu juga perhatian, apalagi aktivis. Ya, makanya ini paling akhir, nanti kalau adik-adik kuliah dipastikan selain belajar, IPK-nya tinggi, juga aktif di organisasi. Oh, keren kalau jadi aktivis, gitu kan. Kalau adik-adik kuliah IP-nya 4,00, tapi hanya kuliah saja, bagi saya tidak ada artinya. Tapi saya lebih menghargai adik-adik nanti IP-nya hanya 3,00 atau mungkin 3,20, tapi adik-adik aktif. Kuliah itu ya seriusnya itu kira-kira 60% saja lah, sampai maksimal 70%. Yang 30% untuk aktivitas yang lainnya. Kalau kuliah sekitar 60-70%, itu kira-kira IPK-nya sudah di atas 3,0. Ya, tapi kalau kuliahnya di bawah 50% ya pasti IPK-nya rendah. Ya, jadi itu modal untuk adik-adik sekalian, maka ikuti acara yang digelar oleh UMJ bersama dengan Ruang Guru, Ruang Guru itu supaya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya kira itu ya, selamat kepada adik-adik yang hari ini ikut tryout dan juga terima kasih kepada Ruang Guru yang sudah bekerja sama dengan UMJ dan berharap kerjasama ini tentu akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Tadi saya dibuatkan pantun, kalau tidak saya baca bisa bahaya itu kan. Tadi mestinya ada pantun pembuka, ada penutup, yang penutup saja. Paling enak minum es lasih. Apalagi ada kekasih yang menemani. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof untuk kata-kata inspiratifnya. Sobat UMJ Expo 2026. Ya, wah masih fokus ya. Gimana tadi kata-kata dari Rektor UMJ, keren banget kan? Semoga tadi kata-kata motivasinya bisa menjadi refleksi ya buat teman-teman semuanya. Nah barangkali ada yang mau bergabung ke UMJ? Juga udah ada nih Pak, berarti bagus nih. Ditunggu ya teman-teman menjadi bagian dari UMJ Unggul. Nah untuk itu supaya kita mengenal lebih jauh kampus unggul ini, maka setelah ini akan kita dengarkan bersama perkenalan kampus UMJ dari tim promosi dan penerimaan mahasiswa baru nih, yang akan dipaparkan langsung oleh Direktur Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru UMJ. Langsung saja kepada Bapak Joni Gunanto MSI, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat yang nggak jawab salam saya doain jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Rektor yang paling semangat, itu dari SMK Muhammadiyah 6 Bogor. Kebetulan saya ketua BPH-nya. Yang saya hormati Pak Rektor Profesor Ma'mun Murad Al-Barbasi, yang saya hormati Pak Warek 4, Pak Dr. Septa Chandra, yang saya hormati Mbak Ima ya, Wadek 1, Mas Dobi, ini mahasiswa berprestasi kita kebanggaan Universitas Muhammadiyah Jakarta, ada Mas Ferrari, tepuk tangan. Ada Mas Wahyu, dan ada yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Siapa? Mas Lutfi atau Kak Lutfi. Pak Rektor yang saya hormati, karena waktunya sangat singkat, bukan saya yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman siswa, tapi ada yang lain. Saya ingin sampaikan bahwa kegiatan ini tim promosi dan penerimaan mahasiswa baru mengundang 100 sekolah se-Jabodetabek. Tapi yang hadir alhamdulillah 125 perwakilan sekolah. Jumlah yang hadir 780 siswa. Insya Allah ini adalah pelajar-pelajar yang memang sudah diseleksi oleh sekolah siap melanjutkan ke perguruan tinggi. Tepuk tangan. Pilihan pertamanya memang tryout ini pengen kampus negeri. Tapi pilihan keduanya adalah kampus luar negeri, yaitu Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kenapa mesti pilihannya di kampus luar negeri, yaitu UMJ? Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, UMJ sudah berakreditasi unggul. Ijazahnya asli, pakai shod, asli. Ya, ijazahnya asli, nggak akan ada yang gugat ke pengadilan. Jadi tingkatan akreditasi itu teman-teman sekalian, yang paling tertinggi baik swasta maupun negeri, yang pertama adalah unggul. Yang kedua baik sekali, yang ketiga baik. Jadi UMJ ada di urutan berapa? Urutan pertama, nggak ada bedanya dengan kampus mantan presiden. Karena apa? UMJ akreditasinya unggul. Jadi silahkan hal-hal yang lainnya, informasi yang lainnya, teman-teman kunjungi web PMB UMJ, media sosial PMB UMJ untuk mencari tahu informasi yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kampusnya keren? Keren. Rektornya juga keren, Profesor Dr. Ma'mun Murad. Sering lihat di TV ya? Sering lihat di TV, terutama TV Muhammadiyah. Oke, demikian adikku sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengantarkan siswa-siswa terbaiknya. Hadir pendamping guru, ada kepala sekolah, Pak Rektor, ada wakil kepala sekolah, dan ada orang tua yang mengantarkan anaknya langsung ke Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk mengikuti tryout. Tepuk tangan buat kita semua yang sudah hadir. Bahkan yang paling terpagi Bapak Ibu yang hadir ada yang jam 5.30. Ada yang naik motor, ada yang naik angkot, ada yang bawa bis. Luar biasa, untung parkiran UMJ cukup. Karena UMJ kampusnya luas. Silakan lihat-lihat, kalau paling atas lagi, Mas Ferrari biasa melatih pemain sepak bola, kita kampus yang punya stadion sepak bola satu-satunya di Jakarta. Ya, gak kaleng-kaleng bro, UMJ. Demikian saya tutup, ubur-ubur ikan lele. Kuliah UMJ aja le. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Bapak Joni Gunanto MSI yang sudah memperkenalkan tentang Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke Sobat UMJ Expo, gimana nih setelah mendengarkan sambutan dari Rektor dan juga dari Direktur PMB-nya. Teman-teman ada yang mau bergabung dengan UMJ? Ada, makin banyak ini suaranya. Ditunggu ya pokoknya. Nah teman-teman tentunya agenda yang ditunggu-tunggu setelah ini akan kita bersamai, akan kita laksanakan yaitu talk show dengan bintang tamu spektakuler. Tapi di sini nggak akan seru kalau nggak ada hostnya ya. Nah hostnya ini nggak kalah keren juga karena hadir dari announcer M Radio Visip UMJ. Jadi di UMJ ini banyak sekali wadah-wadah untuk menampung kreativitas mahasiswa nih. Sudah ada Kak Maulidia Hasana. Halo Kak Maulidia. Oh ternyata dia ada di sisi sebelah kiri teman-teman. Oke kita sapa dulu Kak Lydia. Kak Lydia ini merupakan announcer yang sudah punya pengalaman banyak ya. Karena kabarnya juga pernah menjuarai banyak sekali kejuaraan announcing dan juga pernah juara 1 dan juara favorit. Boleh beri tepuk tangan kepada host kita kali ini. Oke langsung aja Kak Lydia, karena teman-teman udah gak sabar untuk berkenalan lebih lanjut dengan guest star kita yang sudah hadir di sini. Langsung saja untuk talk show kita serahkan ke host kita. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan untuk Kak Maulidia Hasana. Baik, terima kasih banyak Kak Aini sebagai MC yang cantik jelita hari ini ya. Sudah menemani sobat muda yang ada di sini di acara UMJ Expo 2026. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebanggaan saya bisa berdiri di sini di depan Bapak terhormat dan tamu kita yang keren banget hari ini ya. Tapi sebelum itu cek ombak dulu dong, gimana nih kabarnya hari ini, masih semangat gak sih? Masih dong, alhamdulillah. Gimana tadi kalian udah try out bersama Ruang Guru, seru gak? Seru gak? Seru ya? Oke, seru banget. Tapi aku juga pernah loh coba try out di Ruang Guru karena aku juga berlangganan. Tapi di sini ada yang baru pertama kali menggunakan Ruang Guru? Tidak, udah semuanya menggunakan ya berarti. Nah, teman-teman, sekarang pasti kalian juga lagi galau kan mau kuliah di mana? Lagi bingung, aduh kuliah enaknya di mana ya? Nah, buat kalian yang galau, kalian datang ke tempat yang sangat tepat hari ini. Nah, di Universitas Muhammadiyah Jakarta bukan sekedar kampus yang punya 10 fakultas keren dan juga memiliki sekolah pasca sarjana. Tapi UMJ adalah rumah bagi para juara. Kampus unggul yang support mahasiswanya untuk berprestasi di jalur baik akademi maupun non-akademi. Nah, gimana nih sobat? Udah semangat kan? Karena aku tuh hari ini gak sendirian loh di depan. Bakal kedatangan tamu 3 yang sangat amat wow banget. Coba, aku mau dengar tepuk tangannya dulu dong sekali lagi. Nah, tanpa lama-lama langsung aja kali ya kita panggil tamunya hari ini. Yang pertama, kebanggaan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang baru saja mengharumkan nama bangsa dengan medali perunggu atletik di SEA Games 2025 kemarin. Ada Kak Wahyu Setiawan, tepuk tangan dulu dong. Baik, selanjutnya ada yang kedua. Yang kedua ini udah pasti kalian gak asing sih. Sosok yang pasti para pecinta sepak bola tanah air kenal nih semuanya di sini. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus benteng pertahanan. Timnas U23 Indonesia ada Muhammad Ferrari.
Ini yang sangat amat, pasti kalian tunggu-tunggu banget kan? Dan by the way, dia adalah otak di balik strategi-strategi brilian. Finalis dari ajang Phenomenal Clash of Champions Season 2 Ruang Guru. Langsung dari KAIS Korea Selatan. Ada Kak Lutfi Bima Putra. Nah, kalian udah banyak yang gak sabar kan? Tapi sebelum itu aku mau nanya kabar kakak-kakak yang ada di sini dong. Boleh kabarnya gimana nih hari ini Kak? Kak Wahyu dan Kak Ferrari dan juga Kak Lutfi. Boleh. Wow. Boleh kabarnya gimana nih Kak hari ini? Alhamdulillah sehat sih. Alhamdulillah sehat. Apakah semangat banget untuk datang ke acara ini? Kalau buat pendidikan selalu semangat. Semangat banget ya. Nah kalau Kak Ferrari nih bagaimana kabarnya hari ini? Kabar hari ini alhamdulillah secara badan sehat, Alhamdulillah. tapi secara kaki nggak sehat. Kenapa tuh Kak kalau boleh tahu? Aku ada cedera MCL. Semoga cepat sembuh ya Kak Ferrari. Siap, terima kasih. Nah kalau untuk Kak Lutfi sendiri gimana nih kabarnya hari ini Kak Lutfi? Alhamdulillah hari ini. Wow. Alhamdulillah hari ini sehat, alhamdulillah. Nggak ada Alhamdulillah. keluhan apa-apa. Apakah semangat untuk datang ke acara UMJ Expo 2026? Kak Tentunya Lutfi? semangat dong. Udah Semangat nungguin dong juga dari ya. tadi kan. Karena di sini sobat muda udah pada semangat banget loh Kak. Oh iya. Semangat banget. Oke deh, Ya. nih aku punya beberapa pertanyaan untuk kakak-kakak yang ada di sini. Mungkin untuk Kak Ferrari terlebih dahulu ya. Baik. Kak Ferrari, boleh dong diceritain sedikit perjalanan awal bisa berada di sini dan sampai di posisi saat ini? Ya tentunya nggak singkat lah ya, Gak singkat. karena perjalanan saya sendiri, saya terlahir juga dari keluarga yang sangat-sangat sederhana Oke. dan mungkin bisa dibilang ya papa saya cuma security salah satu di Jakarta dan ibu saya ibu rumah tangga. Tapi orang tua saya sendiri adalah mantan atlet voli. Di luar keterbatasan itu, saya dari dulu selalu punya mindset, saya bakal merubah hidup keluarga saya ke lebih yang baik. Gitu. Dan ketika adik saya lahir waktu itu saat Ya. saya SMP, Oke. selalu mindset itu yang saya tanamin sampai sekarang. Wow, keren banget ya. Kak Itu Ferrari. yang salah satu saya bisa berkembang sampai saat ini. Masya Allah, keren banget ya. Jujur, jadi pemain sepak bola nggak segampang yang kalian lihat di TV. Semuanya ada prosesnya, nggak hanya Oke. sepak bola. Tapi di luar itu saya sangat bangga, saya lahir dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Saya dibekali oleh materi secara mental, bukan dari secara ekonomi, tapi saya selalu percaya ekonomi keluarga saya bakal naikin dari saya sendiri. Itu sih mindset. Wow, keren banget. Dan kenapa saya harus sukses? Karena ketika ibu saya hamil besar waktu itu, dia tetap mengantar saya latihan jauh pakai motor waktu itu. Wow, keren banget ya ibunya Kak Ferrari. Dan alhamdulillah ya sekarang saya jadi pemain profesional di Indonesia dan sekaligus pemain tim nasional Indonesia juga. Melewatinya semuanya saya berasal dari dulu Akademi Persija Jakarta. Wow. Dan mungkin juga saya dulu berkembang dari sekolah sepak bola di dekat rumah saya sendiri. Itu pun sekolah sepak bola kampung, tapi saya nggak pernah minder. Saya selalu selalu berjuang lah karena
saya tahu mimpi saya besar, mau nggak mau ya harus berjuang, gitu sih. Dan setelah ada kesempatan dari Persija Jakarta waktu itu, saya langsung terima. Karena Masya Allah keren banget ya. ya karena saya tahu Persija Jakarta waktu itu klub besar dan secara profesional klubnya di akademi maupun di senior Betul. sangat membantu karir untuk pemain tim nasional Ya. dan saya memilih bergabung dengan Persija. Asik, keren banget ya Kak Ferrari ini. Masya Allah bisa membanggakan keluarga, terutama Indonesia coba. Masya Allah keren banget, semoga bisa menginspirasi sobat muda yang ada di sini ya. Amin. Nah Kak Ferrari, aku penasaran nih. Kan Kak Ferrari itu punya banyak nih aktivitasnya. Dan setahu aku Kak Ferrari itu mahasiswa, atlet, serta polisi. Boleh gak sih diceritain bagaimana cara Kak Ferrari sendiri untuk mengatur waktunya nih Kak? Ya alhamdulillah sekarang saya sebagai mahasiswa juga, pemain sepak bola dan anggota polisi di Polda Metro Jaya. Yang seperti mbaknya cara membagi waktunya dari pendidikan dulu mungkin saya mengikuti hybrid seperti Zoom meeting Oke. dan sepak bola ya mungkin hari-hari saya sama sepak bola dan untuk kedinasan saya karena saya di sepak bola ada surat perintah dari kepolisian makanya saya bisa latihan setiap hari dan ketika ada atensi dari atasan mungkin saya bakal mengikuti atensi mereka. Oke, berarti kan Kak Ferrari kuliahnya di UMJ ya. Maaf ini agak deg-degan karena aduh diliatin 3 orang ganteng di sini. Bercanda ya teman-teman. Nah, aku mau nanya nih Kak, apa sih? udah. Nah, Kak Ferrari, aku mau nanya nih, apa hal yang membuat merasa aman untuk memilih kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai tempat berlabuh di tengah karir sepak bola nih Kak Ferrari? Ya yang pertama kenapa saya memilih UMJ ya mungkin karena saya orang Jakarta juga Oke, orang Jakarta. dan dekat dengan rumah. Oke, deket. Dan sebelum ke UMJ mungkin saya nolak beberapa kampus di Indonesia sebelumnya. Wow, tepuk tangan dulu untuk UMJ. Keren banget. Ya, waktu itu saya setelah juara SEA Games Kamboja, Oke. saya mendapatkan beasiswa di beberapa kampus, tapi saya lebih memilih Universitas Muhammadiyah Jakarta. Wow, keren sekali. Karena saya tahu teman-teman dekat rumah saya juga banyak mahasiswa di UMJ dan saya belajar dari mereka. Itu kenapa saya memilih UMJ. Wih, sekali lagi tepuk tangan dong untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, kira-kira harapan dari Kak Ferrari sendiri untuk sinergi antara karir profesional Kak Ferrari dan pendidikan Kak Ferrari saat ini di Universitas Muhammadiyah Jakarta ke depannya apa nih Kak? Ya, strategi karir yang profesional Kakak main sepak bola dan juga pendidikan Kakak ke depannya. Strateginya yang pastinya udah saya pikirkan jauh sebelum saya pemain profesional ya. Oke. Karena saya dari dulu saya bakal yakin sama diri saya sendiri saya bakal sukses karena salah satu kunci sukses ya adalah percaya diri sendiri sih. Dan saya kenapa mengambil pendidikan untuk membantu pengembangan diri saya juga karena jadi atlet nggak hanya sampai umur 30-an. Setelah itu kebanyakan di Indonesia menjadi atlet setelah itu nggak tahu jadi apa. Oke. Itu kenapa saya memilih untuk kuliah itu untuk membantu mengembang masa depan saya setelah menjadi atlet nanti. Wow, keren banget ya. Berarti Kak Ferrari sudah matang di persiapannya. Nah, satu lagi pertanyaan nih Kak, kalau mau satu kalimat atau satu kata motivasi untuk teman-teman peserta UMJ Expo 2026 agar berani mengejar mimpi nih Kak. Mungkin dari saya selalu ikut omongan dari orang tua dan restu orang tua itu sangat penting. Itu aja. Itu aja, dicatat ya sobat mudaku yang di sini. Baik, terima kasih banyak Kak Ferrari. Sama-sama. Mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Kak Wahyu ya. Kak Wahyu Setiawan. Halo Kak Wahyu. Halo Kak, halo. Halo semua. Halo. Kak, kayaknya di depan kita ini sangat semangat banget nih Kak.
Kakak excited kan Kak? Selalu dong. Selalu dong, karena excited sendirian gak enak loh Kak. Udah pada sarapan belum? Makan? Udah sarapan belum? Bagus, bagus, bagus. Aduh perhatian banget sih Kak Wahyu. Tapi Kak Wahyu udah sarapan, udah makan siang? Wah udah tadi. Udah, alhamdulillah. Nah Kak Wahyu, boleh diceritakan dong sedikit perjalanan hingga saat ini nih, berada di posisi saat ini, karirnya Kak Wahyu. Dari awal. Yes. Ya, saya sebelum jadi atlet nasional adalah anak sekolah berandal. Dulu saya berandal SMA yang suka bikin kasus apapun itu. Wow. Nah, di situ saya kondisi terpuruk, hampir mau dikeluarin dari sekolah. Oke. Tiba-tiba guru olahraga saya ngasih ide untuk mengikuti kejuaraan se-DKI 100 meter. Dan alhamdulillah saya langsung juara 1. Wih keren banget. Keren banget deh. Dan mulai dari situ saya yakin kalau saya punya potensi di olahraga saya yaitu atletik. Dari situ saya jauhin kehidupan-kehidupan nakal yang menurut saya mengganggu masa depan saya. Paling hal yang pengen digapai adalah satu kuncinya, konsisten aja. Kalau konsisten itu pasti kegapai, nggak mungkin nggak. Oke, keren banget untuk Kak Wahyu. Tepuk tangan sekali lagi dong. Tapi teman-teman, sayang sekali Kak Ferrari cuma sampai di sini aja karena ada kepentingan lain. Tapi terima kasih banyak Kak Ferrari sudah sempat datang ke acara UMJ Expo 2026. Tenang, tenang. Semoga ada kesempatan lain. Makanya masuk UMJ biar ketemu Kak Ferrari ya. Terima kasih banyak Kak Ferrari. Hati-hati di jalan ya Kak, sehat selalu. Tenang, tenang, tenang. Kita masih ada Kak Lutfi dan Kak Wahyu. Oke, balik lagi kita lanjut. Nanya-nanya nih sama Kak Wahyu. Nah kan tadi Kak Wahyu emang awalnya bisa dibilang maaf agak nakal ya. Ya dulu zaman sekolah saya terkenal berandal lah. Oke, berandal. Oke. Tapi alhamdulillahnya Kakak keren banget sih bisa sangat amat memotivasi anak muda di sini dan aku sih pastinya kalau misalnya ada nakal sedikit pasti udah memikirkan masa depan ya. Jadi kita mau berubah. Ya, itu kan masa SMA menurut saya masa krusial lah. Oke, betul-betul. Kita harus memilih jangka panjang buat masa depan kita. Oke. Nah, aku penasaran nih Kak. Kenapa sih Kak Wahyu memilih olahraga lari dibanding olahraga lainnya? Mungkin dari awal saya dibeli bakat dari situ ya. Oke. Bakat kecepatan yang nggak semua orang punya. Oke, oke. Di situ saya selalu tekunin, saya yakinin kalau saya bakal berhasil sampai sekarang. Oh, oke. Masya Allah keren banget. Tapi alhamdulillah pencapaian Kak Wahyu nggak sia-sia ya Kak. Alhamdulillah Alhamdulillah. saya mengikuti SEA Games sudah 3 kali. Wow, tepuk tangan dulu dong. Asian Games dan pernah ngikutin kejuaraan mahasiswa dunia di Cina. Keren banget. Keren banget Kak Wahyu. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga di sini bisa termotivasi ya dan kali aja ada yang pengen seperti Kak Wahyu di sini. Nah, Kak Wahyu meraih medali di SEA Games 2025 itu kan butuh support system. Aduh lagi zaman banget tuh support system. Nah, seberapa besar sih peran UMJ dalam perjalanan Kak Wahyu sendiri untuk menuju podium tersebut nih Kak? Sangat bantu banget sih soalnya saya masih mahasiswa semester 7 ya. Oke. Saya ngejar pengen cepet-cepet lulus karena saya ketinggalan di UNJ karena mengejar cita-cita saya. Widih. Nah saya di kampus UMJ ini Oke. saya mulai kayak Zoom meeting atau Oke. saya mengabarin dosen untuk tugas-tugas saya. Oh,
keren banget kan UMJ. Jangan lupa masuk Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini udah ada nih contohnya, berprestasi mahasiswa. Ada banyak tuh tadi kakak-kakaknya kan. Nah, aku mau ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Saat kamu membawa nama Universitas Muhammadiyah Jakarta di ajang internasional, beban atau motivasi apa sih yang paling kamu rasakan Kak? Sebenarnya nggak ada beban ya, malah Nggak ada ya? malah kita tuh bangga bawa Oke. UMJ ke ajang dunia Oke. kayak gitu. Oh, oke, bangga. Karena jujur aku bisa duduk di sini dan berbincang sama Kak Wahyu, Kak Lutfi dan tadi Kak Ferrari sangat bangga banget. Terima kasih untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, untuk sobat muda yang ada di sini bisa banget nih masuk UMJ. Nanti siapa tahu kalian bisa duduk di sini nih berbincang bersama mahasiswa berprestasi. Nah, Kak Wahyu, bagaimana sih kamu menjelaskan konsep kampus unggul yang diusung UMJ dari sudut pandang seorang atletik? Konsep Ya, dari kampus unggul sendiri. kalau menurut saya UMJ selalu terbaik sih untuk saat Selalu ini. terbaik, Widih. Ada lagi Kak? Cukup, Cukup. mungkin terbaik udah menjelaskan semua. Oke. Nah, kan kalau semisal atlet itu ya Kak, pasti harus jaga pola makan. Wah, Gizi juga. itu penting banget karena kita harus menjaga fat kita selalu rendah kan. Oh, oke. Bagaimana sih cara Kak Wahyu untuk... Gak boleh pada makan seblak ya. Oh, nggak boleh. Aduh, nggak boleh. Bakso nggak boleh. Gak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau boleh tahu gimana tuh cara Kak Wahyu untuk menjalani proses tersebut? Karena kan pasti ketat ya Kak. Ya mungkin ya bisa nasi bisa kita ganti kentang rebus, Oke. dada ayam, Oke. atau malam kita tahan makan buah-buahan. Oh, oke. Nah, kalau dari Kak Wahyu sendiri, karena kan tadi udah jaga pola makan, gizi juga, terus juga aku penasaran nih Kak, kira-kira bagaimana sih respon orang tua Kakak untuk antara karir Kakak dan juga di dunia pendidikan ini Kak? Karena kan Kakak juga aktif di kuliah ya Kak? Ya perasaannya pertama bangga lah. Apalagi saya anomali di keluarga saya nggak ada yang olahraga. Saya sendiri yang pencetus suka olahraga. Ya pertama ya bangga banget. Bisa mencetak sejarah di Indonesia dan pokoknya apa tuh, selalu Kak? bangga deh. Selalu bangga ya, Masya Allah, keren banget. Nah, aku mau tanya nih Kak, kira-kira perasaan Kakak bisa duduk di sini, apalagi mewakilkan UMJ ya, bisa mewakilkan UMJ dan berduduk di sini berbincang-bincang, gimana sih Kak perasaannya? Karena kan di sini sobat muda tuh pada excited banget ya Kak. Perasaannya bangga banget bisa lihat anak muda semangat-semangat kayak gini. Ini udah contoh buat masa depan UMJ lebih cerah lah. Oke, last question nih Kak. Satu kata atau satu kalimat motivasi untuk teman-teman peserta UMJ Expo 2026 agar berani mengejar mimpi. Jangan pasrah dengan takdir, takdir bisa diubah. Takdir bisa diubah teman-teman. Terima kasih banyak Kak Wahyu. Oke, sekarang kita lanjut ke narasumber kita yang selanjutnya. Aku mau tes ombak lagi dong kalau semisal aku bilang, hai, kalian jawab halo ya. Hai. Wow, rame banget. Ini kayaknya ada banyak banget nih Kak Lutfi. Sangat amat excited nih. Kira-kira Kak Lutfi sendiri excited gak sih? Iya, saya ikut semangat juga lah. Tadi semangat ditambah semangat lah. Wow. Nah Kak Lutfi, aku punya pertanyaan nih untuk Kak Lutfi. Boleh dong diceritain sedikit perjalanan awal karir Kak Lutfi hingga saat ini? Karir saya bisa kehitung cukup panjang ya, karena saya emang udah mulai karir di dunia akademis itu dari kelas 1 SD kebetulan. Oke. Keren banget ya Kak, kamu dari 1 SD. Iya, alhamdulillah udah ketemu lah passion saya waktu itu di bidang sains, kelas 1 SD, lalu kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu baru pindah ke matematika, fokus ke Oke. matematika, lalu lanjut sampai sekarang, alhamdulillah masih matematika. Alhamdulillah. Semoga selalu dilancarkan ya Kak Lutfi.
Nah, bagaimana proses persiapan mengikuti Clash of Champion di season 2 hingga bisa menjadi finalis nih Kak Lutfi? Persiapan Clash of Champions season Yes, 2. betul. Waktu itu emang jujur belum tahu apa-apa tentang gamenya karena Oke. emang semua dirahasiakan juga kan ya. Jadi ya Oke. yang pasti kita siap-siap aja untuk game seperti apa yang akan diberikan. Oke. Dan juga memang udah ada gitu. Kita lihat dari Clash of Champions season 1 game-gamenya kayak gimana. Tapi saya yakin game-gamenya akan lebih susah lagi gitu. Oke. Jadi ya saya coba mainin game season 1 tapi versi yang lebih susahnya. Oh oke, nah kan tadi kamu bilang sendiri bakal lebih susah ya. Gimana sih Kak untuk misalnya kamu mempersiapkan dirinya terus kayak kira-kira tantangan yang akan dihadapi bagaimana cara kamu handle-nya nih Kak? Karena kan pasti kita ya kayak deg-degan terus kepikiran malah bisa ngeblank kalau misalnya udah ada di sana. Itu bagaimana cara Kak Lutfi untuk menanganinya? Ya yang pasti deg-degan tetap ada, tapi saya kan selalu mikir gitu, wah kalau saya kalah di sini pun saya juga udah bangga gitu, udah masuk di sini kan, dari awal emang udah kayak gitu. Habis itu kalau masalah mental atau gugup atau apa itu saya emang udah sering ngalamin juga sebelumnya, jadi ya tetap bisa perform lah walaupun segugup apapun istilahnya, karena emang udah sering ikut lomba juga. Iya, aku juga denger nih katanya kakak sering ikut lomba dari ikut acara-acara terus pernah sempet nangis ya Kak? Ya. Tapi kakak keren banget sih Kak. Ya kalau kalah kan sedih lah apa. Iya, gitu aku kan. juga sebenarnya sedih sih Kak kalau misalnya kalah. Tapi aku sedihnya terharu sih bisa ngomong sama kamu hari ini. Oh. Sebuah kehormatan lah. Terima kasih. Nah Kak, aku pengen tahu nih pesan apa sih untuk anak-anak atau siswa SMA, SMK, dan MA sederajat yang ingin melanjutkan kuliah namun masih ragu untuk menentukan pilihan nih Kak? Dari kebanyakan orang yang saya temui juga mereka tuh baru ketemu passion mereka tuh kebanyakan emang pas masa-masa kuliah. Tapi saat masa SMA kalian setidaknya udah dapat gambaran besar gitu. Kalian pengen fokus ke ilmu yang mana. Jadi ya kalau bisa kalian cari sesuai jurusan kalian. Pilih jurusan itu lalu pikirkan nanti ketika kuliah kalian juga masih tetap harus eksplor gitu. Dari ilmu itu kalian pengen fokusnya kemana sih? Nah, itu aja lah paling. Oh oke, karena kan Kak Lutfi ini mahasiswa KAIS ya Kak dari Korea Selatan. Annyeonghaseyo. Ini aku manggil opa kali ya? Aku manggil kakak opa kali ya? Kak aja. Oh kak aja. Nah, Kak Lutfi tentu punya standar tinggi melihat antusias di UMJ Expo 2026 ini. Bagaimana pendapat Kak Lutfi tentang potensi generasi muda Indonesia saat ini nih Kak? Jujur kalau dibandingkan generasi saya sebenarnya generasi muda saat ini kalau hitungannya pemikirannya tuh makin kritis lagi. Jadi mereka tuh kayak paham gitu mana yang baik, mana yang benar untuk mereka gitu. Mungkin efek dari globalisasi juga ya, jadi bisa kelihatan. Lalu kedua, itu kemampuan mereka untuk menerima informasi juga itu sangat-sangat amat cepat juga. Jadi kalau kita lihat di situ banyak saat ini banyak banget pemuda yang bisa bahasa Inggris juga, itu luar biasa banget tentunya. Oh oke. Nah, kalau tadi kan Kak Lutfi di KAIS ya Kak, Korea Selatan. Kira-kira persaingannya kan sangat ketat ya. Tahu aku kalau biasanya nonton drakor, aku biasa kalau misalnya malam ngaji sama belajar matematika juga kayak Kak Lutfi. Nah, bagaimana saran Kak Lutfi sendiri agar siswa di sini tetap kompetitif tanpa kehilangan kesehatan mental? Iya emang terasa banget lah seberapa ketat persaingan akademis di KAIS juga gitu kan. Bahkan ada orang yang emang kerjaannya belajar ya 20 jam sehari, tidur 4 jam gitu. Ya tapi yang pasti meteran kita tuh bukan beda gitu sama meteran orang lain. Jadi jangan terlalu lihat apa yang orang lain lakukan, tapi setidaknya jadikan standar kalian diri kalian sendiri gitu. Kalian bisa nggak lebih baik dari diri kalian yang kemarin lah, istilahnya gitu lah. Ini dicatat sahabat muda. Ini ada kata-kata mutiara dari Kak Lutfi loh. Nah, apa sih motivasi terbesar Kak Lutfi sendiri terus kayak selalu pengen giat belajar terus sampai ke KAIS double major ya Kak? Masya Allah keren banget. Itu apa sih Kak motivasi tersendiri dari Kak Lutfi? Kalau motivasi saya tuh saya selalu suka mencoba hal yang baru. Bahkan maksudnya di matematika sendiri itu tiap matkul tuh saya belajar hal yang baru. Dan
kalau ada hal yang baru tuh saya selalu pengen seriusin gitu kan. Jadi kayak limit saya ada di mana sih gitu loh. Jadi kayak bisa nggak kalau ini misal saya dibandingin sama orang lain, kira-kira saya bisa ngasih perlawanan seberapa kuat dan sebagainya. Itu motivasi saya, yang pastilah kompetisinya ada gitu kan. Oke, nah aku pengen denger nih satu kata atau satu kalimat motivasi untuk teman-teman peserta UMJ Expo 2026 yang ada di sini agar berani mengejar mimpi nih Kak. Ya untuk berani mengejar mimpi itu emang pasti susah lah gitu kan ya. Tapi kalau gimana cara kalian menghadapi kesulitan kalian itu yang nanti membentuk karakter kalian gitu loh. Jadi kalian tuh pengen jadi karakter seperti apa sih, itu yang perlu dipikirkan sebetulnya ya. Kurang lebih gitu aja. Terima kasih banyak loh Kak Lutfi. Tapi karena aku doang nih yang nanya, aku jadi pengen tes ombak dulu deh untuk sobat-sobat yang ada di sini. Kalau aku bilang hai, kalian bilang halo ya. Siap? Siap. Hai. Halo. Halo. Hai. Nah, aku punya kesempatan untuk kalian di sini bertanya sama kakak-kakak keren yang ada di depan sini. Tapi sebelum itu kalian persiapkan tangan kalian karena ini cepet-cepetan ya. Belum. Satu. Pokoknya hitungan ketiga kalian angkat tangan kalian setinggi mungkin ya. 1, 2, belum. 3,5. 3. Wah banyak banget nih. Yang mana nih ya aku pilihnya ya. Yang mana nih ya. Boleh nih yang udah jingkrak-jingkrak itu di belakang kakak kacamata. Excited banget ya kalian mau nanya. Kalian gak ada yang mau nanya sama aku? Enggak ya? Sedih. Tapi gak apa-apa. Asik. Intinya kacamata. Malu banget. Boleh, halo. Halo. Namanya siapa? Kenalin, nama aku Aisyah Laksamana Kemalahayati. Aku dari SMA Muhammadiyah 8 Ciputat. Wow, semangat banget ya. Iya. Halo Aisyah. Halo Kak. Oke, karena kamu kayaknya semangat banget nih. Jujur Sampai iya, Kak, tadi jujur. Jingkrak-jingkrak kayak gini. Jujur iya Kak, jujur banget. Jujur. Iya, jujur. Emang kamu mau nanya sama siapa sih? Aku mau nanya sama Kak Lutfi Sama sebenarnya. Kak Lutfi, Iya. oke. Iya. Boleh pertanyaannya ada apa itu Aisyah? Saya deg-degan, maaf. Tenang, relax. Oke, ya. Jadi aku mau tanya ke Kak Lutfi, karena kita udah kelas 12 juga kayak mau nanya strategi belajar Kak Lutfi itu gimana sih? Karena aku sendiri belum nemu strategi belajar yang kayak cocok gitu. Kadang tuh kayak overwhelm gitu loh kalau belajar semuanya jadi satu, atau gimana sih strateginya biar kita tuh nggak pusing-pusing banget gitu. Gitu sih Kak, makasih ya Kak. Oke, terima kasih banyak Aisyah. Boleh Kak Lutfi, strategi tuh tadi kayak yang ditanya. Saya bagi jadi 3 fase sebenarnya. Jadi fase pertama tuh saya harus paham basicnya dulu. Jadi dari buku materi itu bakal saya baca dulu sebelum pengajaran mulai. Karena kalau kita belum baca buku materi nih, misal ada yang belum kita tahu, habis itu kita udah langsung masuk kelas, terus diajarin terus banyak istilah-istilah yang kita nggak ngerti kan prematur. Jadi katanya wah ini kita nggak ngerti apa-apa, terus ujung-ujung jadi bosen kan di kelas gitu. Sedangkan kalau kalian udah baca materi dulu, misalkan udah tahu nih basic-basicnya, nggak apa-apa gitu kalau kalian belum paham semuanya. Soalnya kan nanti bisa tanya-tanya juga kan sama profesor kalian gitu. Jadi ya yang pasti pertama itu review buku materi dulu dan nggak apa-apa gitu kalau nggak paham semuanya. Lalu kedua, saat kalian ada di kelas, itu kan profesor kalian ngajar, yang pasti dengerin dengan fokus ya, dengan fokus, dan kalian bisa review-review lagi tuh. Alangkah sangat baiknya jika kalian mencatat juga, terutama di bagian yang kalian tuh masih lemah gitu. Lalu aktif di sesi tanya jawab, sebenarnya itu juga penting ya. Jadi kalau ada yang nggak paham atau apa, kalian bisa tanya profesor kalian. Yang keempat itu peer to peer review lah gitu. Kalau ada PR ada apa, saya tuh biasa nggak ngerjain sendiri juga, pasti sama temen, terus kita bandingin gitu kan. Soal sama soalnya itu cara kita ngerjain berdua kan beda gitu. Bedanya kayak apa, atau saya ada salah apa gimana.
Yang dimana ini nggak hanya kita dapat cara baru yang digunakan teman kita, tapi kadang kita juga tahu gitu kita kurang dan salahnya di mana. Lalu keuntungan lainnya ya kita memaksimalkan nilai buat PR juga gitu. Beda kalau ngerjain PR sendiri kita kadang nggak tahu ini bener atau salah gitu kan, nggak ada yang bisa ngecek juga gitu loh ya itu. Jadi yang pertama ada kalian belajar mandiri, kedua belajar dengan profesor, yang ketiga ya study group lah gitu. Oke, berarti tuh dicatat Aisyah tadi ada belajar mandiri, terus study group sama belajar dengan profesor. Catat Aisyah, tadi kamu sampai jingkrak-jingkrak kayak gitu. Udah seneng dong dapet jawabannya? Senang, karena emang aku lihat Kak Lutfi keren banget gak sih di COC baru di episode 1 udah bisa itu. Padahal kan pertanyaannya banyak ya Kak yang pas di episode 1. Dan banyak kita harus ngitung juga itu bagaimana sih caranya ya. Mungkin nanti aku akan belajar di belakang sama Kak Lutfi kali ya. Enggak bercanda, jangan marah kayak gitu napa. Oke, aku mau kasih kesempatan lagi nih, kira-kira siapa yang mau nanya lagi. Karena tadi sudah sama Kak Lutfi, sekarang pertanyaan sama Kak Wahyu. Yang mana ya, yang mana? Ini ada dari mana nih, kakak-kakak? Boleh. Aduh ada kakak cantik juga ini, salah satu brand ambassador dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Boleh, halo kakak cantik. Aman? Oke, halo semuanya. Halo. Hai. Ya, aku izin mau kasih pertanyaan. Pertama perkenalkan dulu, aku Naura Habibah, aku dari Fakultas Ilmu Pendidikan juga. Nah, aku kebetulan program studi pendidikan bahasa Inggris. Oke. Ini aku mau ngasih pertanyaan untuk kakak tingkat aku, tentunya dari program studi pendidikan olahraga. Untuk kakak, tadi kan dari ceritanya kakak, Kak Wahyu dulu itu bisa dibilang anak yang bandel juga ya Kak, untuk anak yang lumayan aktif juga kan, banyak bikin mungkin kenakalan gitu. Tapi sekarang Masya Allah Kak Wahyu berprestasi ya kan. Nah kira-kira nih Kak, berarti kan masih banyak banget peluang untuk anak-anak mungkin yang sekarang lagi males-malesnya sekolah, bahkan lagi yang mungkin aktif-aktifnya untuk ya buat honor lah gitu. Nah kira-kira kalau dari Kak Wahyu, gimana sih cara merubah tuh bad habit itu kemudian menjadi good habit nih Kak? Boleh Kak Wahyu silakan, terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Nah benar banget, itu juga aku pengen tahu nih. Iya, karena kan dari tadi bad habit terus menjadi good habit tuh Kak, bagaimana cara mengubahnya? Kalau saya ngubahnya adalah karena saya tahu mimpi saya di situ kan. Makanya saya berjuang keras. Pas lagi saya berjuang saya nggak tahu kan saya bakal mau juara apa enggak. Tapi yang saya yakinin saya bakal sampai di podium 1 itu. Widih, keren banget. Udah sih. Udah itu aja? Udah gitu aja. Udah cukup kakak cantik? Oke, terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kak Lutfi dan Kak Wahyu. Tapi kayaknya masih kurang gak sih? Karena Rasulullah sukanya yang ganjil-ganjil. Mungkin kita 3 ya, 1 orang lagi. Tapi kira-kira siapa ya? Aku mau lihat yang paling semangat dulu. Oke. Ini karena aku lihat banyak banget. Ini pertanyaannya untuk aku. Pertanyaannya untuk aku ya. Ini ada cewek, ini semangat banget sih. Karena tadi sebelah kanan udah, sebelah kiri udah, sekarang yang di tengah-tengah. Ada yang pakai kerudung putih, pakai almet warna biru, udah teriak, aku. Boleh, iya kamu, iya. Boleh kamu namanya siapa, rumahnya di mana? Bercanda ya guys, bercanda. Maaf ya mungkin agak serak sedikit karena malam abis konser ya. Oke, abis konser. Aduh malu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kamu semangat banget ya. Oh iya dong, kan ketemu ini. Oh, yang mana nih, yang mana? Yang dua-duanya boleh. Yang dua-duanya boleh, aku sih 3-3-nya. Iya, Bercanda. Perkenalkan nama aku Isma dari SMK Muhammadiyah 6 Lewiliang. Wow.
Wow, kamu sendiri tapi rame banget ya. Iya. Biasa, udah biasa. Jadi aku mau nanya, kalau misalnya 2 pertanyaan boleh gak? Boleh, boleh, Satu-satu. Jadi gini, buat Kak Lutfi, jadi aku tuh kan orang yang pengen kuliah ke luar negeri, yaitu ke Thailand, ke Chulalongkorn University. Tepuk tangan dong, doain ya. Terus aku tuh selalu bingung buat mulai dari mana, terus kadang aku selalu takut buat keluar belajar ke luar negeri karena aku tuh takut diasingkan oleh orang-orangnya di sana karena kan apa ya nggak mungkin kayak aku tuh takutnya nggak sesuai standar mereka terus kayak takut buat nyoba apa ya bahasa-bahasa mereka kan agak susah terus kayak gak mungkin banget pakai apa ya pakai bahasa yang Inggris kan kayak mungkin nggak ada yang begitu ngerti ya. Terus kalau Lutfi kan di Korea ya, Korea Selatan. Nah gimana sih kakak trik belajarnya buat kayak menyamankan diri untuk di sana, terus kayak lingkungannya gitu. Kadang aku tuh selalu takut buat nyoba hal baru gitu. Jadi aku tuh pengen selalu lihat Kak Lutfi gitu, selalu mencoba hal-hal baru gitu. Terus untuk Kak Wahyu, jadi aku waktu SD pernah ikut lomba atletik sekabupaten. Terus aku mau nyoba nih, aku alhamdulillah dapat juara. Terus dari itu aku mau nyoba lagi waktu sekarang sama SMP, tapi aku takut buat nyobanya lagi karena aku merasa kayak takut gagal. Terus gimana buat Kak Wahyu buat ngebangun diri yang dimana Kak Wahyu tuh down sama apa ya sama diri sendiri terus takut sama omongan orang lain. Mungkin sekian terima kasih, maaf kalau agak hewir dan belibet karena ya Allah gitu kayak Masya Allah gitu. Masya Allah. Secara langsung ya Allah. Kak Lutfi, Kak Wahyu maaf ya kalau misalnya agak belibet. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini benar-benar sangat banget ya. Kayaknya tadi siang makan apa ya ini? Boleh dari siapa dulu yang mau jawab? Oke, Kak Lutfi. Saya mungkin nggak bisa banyak bicara tentang universitas lain gimana, tapi alhamdulillah di KAI sendiri saya nggak pernah dengar ada kasus diskriminasi dan sebagainya. Jadi kalau penasaran tentang universitas lain bisa tanya alumni-alumni yang orang Indo yang ada di sana juga sebetulnya. Kalian chat aja. Tapi kalau yang perihal Kenapa? Enggak ada nomornya. Ya nanti dicari tahu ya. kalau perihal lingkungan, bagaimana cara adaptasinya? Yang pertama ya saya kan di situ ada komunitas orang Indo, di situ juga ada komunitas orang Islam. Yang pasti saya aktif di kedua komunitas tersebut kan, karena ya nggak pengen kehilangan karakter juga lah gitu. Kita sebagai orang Indo dan orang Islam juga kan takut kebawa arus kan. Lalu ketiga yang pasti saya juga explore gitu sama budaya-budaya mereka. Saya juga lumayan aktif sama teman-teman saya di Korea yang di fakultas, di departemen maupun di klub-klub kecil juga yang lain gitu. Dan yang sangat membantu itu justru untuk beradaptasi itu malah teman-teman Korea itu. Jadi kalau kalian lumayan open sama mereka tuh juga open sama kalian. Tapi kalau kalian gak approach orangnya kadang tuh emang mereka agak tertutup gitu kan. Jadi ya saya yang pasti approach mereka, habis itu nemuin kesamaan kita, ngobrol banyak hal ya. Kesamaan kita sama-sama suka matematika dan sebagainya sih. Jadi kita ngobrolin matematika terus ya akhirnya kita bisa berteman. Jadi gitulah. Jadi yang pasti kalian cari teman yang orang sana itu membantu banget jujur ya. Wow, tepuk tangan sekali lagi dong yang kencang. Tadi kan pertanyaannya yang nanya kencang banget. Oke, terima kasih Kak Lutfi. Mungkin dari Kak Wahyu pertanyaannya untuk dijawab. Tadi karena takut gagal nggak pede ya. Pertama kalau takut gagal biasanya kita kerja kerasnya agak kurang ya. Kalau kamu kerja kerasnya makin maksimal, kamu bakal pede dengan apa yang kamu lakuin. Dan pertama itu, kedua cari circle yang selalu mendukung kalian. Kalau circle kalian mendukung, kerja keras kalian sama usahanya bakal sejalan.
Udah itu aja Oke, sih. udah gitu aja. Oke. Jadi kalian harus pede dan cari pertemanan yang baik, bener banget. Kalau kalian misalnya punya teman yang baik itu kalian harus banget wajib sama mereka. Karena kan pertemanan itu ngaruh banget ya Kak, lingkungan Ya itu. karena lingkungan itu sangat mendukung kita berkembang atau kita makin jatuh. Betul, apalagi tadi Kak Lutfi juga yang di Korea Selatan. Dari pertemanannya juga pasti sama-sama support gak sih? Hal baik apalagi untuk pendidikan ya, Masya Allah. Nah, tapi kamu masih kayak pengen ditanya gitu gak sih Kak? Tapi kayaknya aku tuh karena lihat semangatnya ya Kak, semangat banget hari ini buat ketemu kalian. Kayaknya aku mau kasih pertanyaan lagi deh ke mereka. Boleh gak ya? Boleh, boleh. Tapi aku lihat dulu kalau dia semangat, semuanya semangat, aku semangat buat lempar. Siapa tahu ada yang mau nanya lagi. Tapi kalau enggak semangat, udahlah. Oke, kalau kayak gitu, kalian semangat gak? Kurang kenceng. Lagi-lagi yang kenceng. Asik. Semangat dong karena kalian lagi ada di acara UMJ Expo 2026. Tepuk tangan dulu. Oke, karena dari tadi banyak nih cewek yang nanya. Coba dong cowok dulu. Mana cowok-cowoknya? Kali aja cowok-cowoknya ada yang mau ikutin jejaknya Kak Ferrari, Kak Lutfi, dan Kak Wahyu. Siapa? Ayo siapa? Itu, ada yang paling belakang, coba. Mana? Wow. Oke, itu. Yang itu kan ada 2 ya. Coba tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kakaknya Perkenalkan nama saya Muhaimin Darajak, saya dari Cakung. Saya ingin bertanya tentang untuk kalian berdua, bagaimana sih cara kita mengatasi keraguan pada diri kita sendiri dalam memilih sesuatu? Oke, ini maaf pertanyaannya untuk siapa nih Kak? Untuk keduanya. Untuk keduanya, untuk percaya diri ya tadi? Iya. Oke, boleh Terima kasih. dijawab oleh siapa dulu? Untuk percaya diri Kak? Boleh dari Kak Wahyu dulu nih. Kalau percaya diri itu harus dilatih ya. Ibarat kayak kamu tanding biar percaya diri, kamu harus sering melakukan hal itu biar kamu percaya. Tapi tanding aja nggak cukup kalau kalian nggak kerja keras. Kalau kerja keras itu bakal jadi percaya diri kamu makin lebih nanti kalau kamu mengikuti kompetisi atau pertandingan. Oke, berarti kerja keras tidak menggagalkan hasil lah ya Kak? Ya, Oke. kerja keras tidak mengkhianatkan hasil. Karena yang nggak bikin kita nggak percaya diri karena kita nggak pernah kerja keras dengan kemampuan kita. Oke. Jadi kita nggak pede dengan diri kita. Betul, berarti harus coba aja dulu. Yang penting lakuin yang terbaik ya Kak? Ya, lakuin Oke. terbaik. Ada lagi Kak Wahyu? Sudah. Cukup, oke. Untuk Kak Lutfi sendiri? Kalau dari saya tuh pribadi kadang tuh keraguan tuh timbul karena ekspektasi itu nggak sesuai sama kerja keras kita. Oke, betul. Jadi betul. kalau emang ekspektasinya tinggi ya berarti kerja keras kalian juga harus banyak tinggi gitu ya. kan, harus keras banget. Ya jadi kalau pengen hilangin keraguan itu ya perbanyak kerja kerasnya lah gitu. Oke. Atau turun ekspektasi tapi ya perbanyak kerja kerasnya aja. Lalu bagaimana cara percaya diri ya, kalian harus percaya sama diri kalian itu, ya itu tadi sebenarnya ketika kerja keras kalian cukup, Oke. ekspektasi kalian cukup itu kalian bakal percaya diri lah ketika lomba. Tapi ada cara lain juga di sini di mana kalian tuh udah pernah nyoba lomba sejenis sebelumnya. Kayak misalnya UTBK tuh kan kalian udah try out juga kan. Nah Betul. jadi kalian itu bakal naikin tingkat kepedean kalian. Nah kalau hasil kalian try out bagus, Betul. nanti UTBK juga kalian lebih Bagus, tenang, lebih oke. adem, lebih percaya diri juga. Jadi ya perbanyak kayak trialnya aja sebetulnya buat Oke. lomba-lomba itu. Trialnya seperti tadi tryout ya tadi bersama ruang guru juga. Gimana? Kalian makin semangat kan abis ini? Apalagi untuk kuliah ya kan? Semangat dong pastinya. Karena intinya tuh tadi kacamata. Oh enggak. Intinya tadi kalau semisal ekspektasi kalian tinggi, usaha kalian juga harus tinggi. Dan pastinya dibarengin doa sama restu orang tua ya gak sih? Oke, coba dong aku mau ada yang nanya lagi nih. Aku penasaran. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Ziban dari Muhammadiyah 8 Ciputat juga. Oke. Wow, tepuk tangannya banyak juga ya. Saya pengen nanya buat Kak Lutfi, kita kan kelas 12 ini kayak harus belajar buat persiapan UTBK ya, buat masuk ke kampus. Nah, tapi saya tuh kayak sering bosen gitu atau sering ke distract pas belajar. Oke. Gimana sih caranya supaya konsisten belajar itu? Supaya nggak ke distract sama kayak main HP atau yang lain-lain gitu Kak. Sama teman saya juga mau nanya lagi Kak. Oh ya Kak, aku mau nanya buat Kak Wahyu. Oke. Aku kan juga suka olahraga kan Kak. Nah, itu pas olahraga termasuk lari, aku tuh sering ngerasa kayak pengen nyerah gitu loh. Terus juga selalu ngelihat trik lari itu dari TikTok. Nah, aku mau nanya ke Kak Wahyu, gimana caranya kita tuh biar nggak gampang nyerah dan trik-trik latihannya Kak? Cukup. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kamu jangan gampang nyerah ya, semoga kamu habis ini semangat terus, semua yang ada di sini juga untuk menggapai cita-cita di masa depan, apalagi bersama Universitas Muhammadiyah Jakarta, agar menjadi mahasiswa berprestasi. Oke, boleh dari siapa dulu yang mau jawab? Mungkin Kak Lutfi ya? Oh, boleh. Berarti tadi konsistensi belajar ya? Betul, konsistensi. Oke, kalau kita ngomongin distraksi, ya distraksinya kita hilangkan gitu. Misal ada HP, ya udah HP-nya taruh di mana dulu ya gitu atau gimana. Tapi yang perlu saya validasi itu emang bangun konsistensi itu berat. Itu tuh perlu jangka waktu yang panjang ya. Yang kadang bikin orang jenuh tuh misalnya kita tuh nggak terbiasa belajar misalnya 10 jam per hari. Terus tiba-tiba yang awalnya kita belajar 4 jam per hari, kita paksa 10 jam per hari sama seminggu, itu kan nggak bisa. Jadi ya mulai pelan-pelan gitu. Awalnya 4 jam, mungkin minggu depan bisa 4,5 jam, minggu depan bisa 5 jam. Jadi ya bangun dikit-dikit aja gitu. Kalau waktu kalian kepepet ya berarti mungkin incrementnya agak dibanyakin. Dari 4 bisa langsung ke 6 atau apa, tapi itu agak lebih berat aja. Kalau pengen mudah ya per 30 menit bisa lah gitu. Oke, jadi dibangun perlahan-lahan ya Kak Lutfi? Iya, dibangun per harian. Oke, boleh nih untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Wahyu jawabannya. Tadi tentang yang suka lari ya? Betul. Ya, Merasa kenapa tadi kayak ragu kayak malas gitu ya? Iya Kak, betul. Pertama ya ingat tujuan kalian sih, olahraga buat apa. Dan kalian harus latihan terjadwal. Menu-menunya kalian harus diracik lah, diganti-ganti. Antara umpama Senin kamu lari, ntar besok kamu gym, besok kamu core. Biar kamu gak ngerasa kejenuhan itu ada. Dan pertama balik lagi tadi konsisten dan bertahap. Itu udah pasti nggak bakal males. Oke, udah aman. Semoga kamu selalu semangat terus ya dan tidak gampang nyerah. Oke, terima kasih banyak yang udah nanya tadi sama Kak Lutfi dan Kak Wahyu. Terima kasih banyak juga jawabannya Kak Lutfi dan Kak Wahyu. Sebelum itu aku mau tahu dong satu kata-kata atau kata-kata biar semuanya paham gitu ya. Boleh nih dari Kak Wahyu terlebih dahulu kata-kata untuk hari ini. Kata-kata hari ini. Ya, kata-kata yang tadi sih yang paling bagus. Jangan kalah dengan takdir. Takdir bisa bakal dirubah dengan kita sendiri dengan berusaha. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Untuk Kak Lutfi sendiri? Mungkin buat yang jenuh-jenuh itu ya. Kalau kalian jenuh nggak apa-apa lo istirahat dulu 1 hari. Besok kalian bisa balik ke performa kalian yang seperti dulu lah gitu. Jadi ya istirahatlah dengan serius gitu lah. Oke, istirahat dulu baru lakukan dengan serius ya Kak. Wow, luar biasa sekali gak sih hari ini narasumbernya, keren-keren. Tepuk tangan dulu yang kencang. Jujur aku happy banget dan terharu karena kita cukup sampai di sini Kak. Semoga kita bisa bertemu lain kali ya Kak. Jangan sedih, jangan sedih, jangan sedih. It's okay, masih ada aku. Wah luar biasa ya Kak tadi untuk Kak Lutfi sendiri dan Kak Wahyu serta Kak Ferrari tadi. Teman-teman obrolan kita tadi ada satu yang sangat jelas bisa aku simpulkan nih. Prestasi itu bukan cuma soal bakat, tapi soal di mana kita menanamkan bakat tersebut. Seperti yang kita lihat dari Kak Ferrari, Kak Wahyu, UMJ bukan hanya sekedar tempat kuliah, tetapi ekosistem yang mendukung serta
talenta mahasiswa sampai ke level nasional dan internasional. Jadi buat teman-teman peserta tryout bersama Ruang Guru hari ini, jangan ragu lagi untuk menentukan pilihan kalian nih, udah ada di depan mata. UMJ hadir dengan konsep edukatif dan interaktif untuk mendorong potensi kalian tentunya. Habis ini jangan langsung pulang, manfaatkan waktu kalian, mumpung kalian masih di UMJ, itu di depan ada banyak loh but-but, 10 fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan pasca sarjana tentunya. Tanya-tanya tentang program studinya, mungkin kalian mau kemana arahnya bingung ya, ini arahnya kemana ayah, bukan, ini arahnya kemana ya, boleh ditanya sama kakak-kakak yang ada di depan sana. Dan aku sangat amat menunggu kalian di sini sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, saya Lydia sebagai host UMJ Expo 2026 pamit undur diri. Ingat masa depan kalian dimulai dari keputusan yang kalian ambil hari ini. Sampai jumpa di Kampus Unggul Universitas Muhammadiyah Jakarta. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host keren kita, Gen Z banget nih sesuai sama anak-anak sekarang ya. Oke kali dia dan kakak-kakak bintang tamu kita mohon untuk tetap di tempat karena selanjutnya akan ada penyerahan cenderamata. Mohon izin Pak Septa, Dr. Septa Chandra SIMH selaku Wakil Rektor 4 yang akan menyerahkan langsung didampingi oleh Direktur Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru UMJ, Bapak Joni Gunanto MPD dan Wakil Dekan 1 FIP UMJ, Dr. Sri Imawati MPD untuk dapat mendampingi. Apakah sudah siap? Oke, 3, 2, 1. Boleh sekali lagi? Ya, pose unggul. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan guest star kita, terima kasih banyak. Setelah ini kita foto di bawah